Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajari kisi-kisi ujian sekolah bentuk tes mapel IPA, dimana kemarin kita sudah sampai nomor 30. Kita lanjutkan nomor 31 sampai 40. Kisi-kisinya disajikan interaksi benda yang bermuatan listrik. Peserta didik dapat menentukan jenis muatan listrik benda tersebut jika diketahui salah satu muatan listriknya. Contoh seperti ini. Ini Bu Rina contohkan tahun sebelumnya. Dulu pernah ada soal modelnya muatan benda digantung. A digantung bebas, B juga, C, D, E. Ternyata A tarik menarik dengan B, kemudian B dengan C tolak menolak, C tarik menarik dengan D, D dengan E tolak menolak. Misal, perhatikan sederetan benda bermuatan listrik yang digantung dengan benang di atas. Diketahui C bermuatan positif, maka muatan-muatan interaksi yang mungkin. Karena sudah diketahui C positif, maka kalian harus bisa menentukan A, B, D, dan E, sehingga nanti bagaimana interaksinya akan bisa menentukan juga. Misal, kita sudah tahu C positif, kasih positif di bawahnya. Ternyata D tarik menarik dengan C, berarti D negatif. D negatif, E menolak D, berarti E juga negatif. Sekarang yang B, B ditolak oleh C, C positif, berarti B positif. Sekarang A ditarik oleh B, berarti A negatif. Nah, sekarang kita sudah tahu A negatif, B positif, C positif, D negatif, E negatif. Mana interaksi yang betul dari pilihan A, B, C, D? Ini hanya sekedar contoh cara menentukan positif negatifnya. Kalau besok soal hanya menentukan jenis muatan listriknya. Nah, berarti kan sama seperti tadi, menentukan A muatannya apa, B apa. Paling tidak bisa menentukan itu. Di sini Bu Rina contohkan soal suruh menentukan mana interaksi yang betul. Kalau kalian sudah bisa menentukan muatannya, otomatis interaksinya juga akan bisa. Misal yang A, D menarik A. Kalau D negatif, A negatif. Apakah D menarik A? Tidak, salah. Begitu juga yang B, A menarik D. Ini sama dengan yang A, cuma dibalik. Tadi D menarik A, sekarang A menarik D. Salah juga. Kemudian yang C, B menarik C. B positif, C positif. Nah, ditolak harusnya, salah. Berarti yang D yang betul. C menarik A, C positif, A negatif, maka C akan menarik A dan menolak B. Karena B positif maka ditolak oleh C. Bisa ya? Oke, kita lanjut 32. Tentang listrik dinamis, di sini nanti kalian harus bisa mengerjakan dengan menentukan mengapa lampu menyala. Jadi nanti ada gambar rangkaian listrik sederhana. Di sini Bu Rina contohkan soal misalkan lampu dipasang dengan baterai. Mana yang menyala? Dari gambar di situ, pertanyaannya, pada rangkaian tersebut lampu yang menyala ditunjukkan oleh nomor. Misal,
gambar 1, pantat baterai dengan pantat baterai ketemu, sementara kepala dengan kepala tidak nyala lampu 1. Lampu 2, oke, lampu 2 betul masang baterainya. Lampu 3 kepala ketemu kepala, tidak betul, maka lampu 3 tidak menyala. Lampu 4 sebenarnya dengan lampu 2 masangnya betul, tapi masang lampunya yang salah. Lampunya harus berada di positif. Positifnya itu di kepala baterai, sehingga yang betul yang 2. Jadi nanti ada gambar rangkaian listrik sederhana, pasang lampu misalkan, mana yang lampunya menyala. Tentunya ini hanya sebuah contoh, belum tentu soalnya seperti ini. Lanjut, energi listrik. Kita tahu energi listrik rumusnya kalian sudah mempelajari kemarin pelajaran tentang energi listrik. Suruh menentukan mana yang biayanya paling kecil. Berarti kalian harus ingat rumus biaya. Biaya listrik itu, listrik di rumah kita kalau bayar ke PLN itu satuannya kWh, kilowatt jam, kilowatt hours, kWh meter. Contoh, misal di sini ada lampu. Mana yang lebih murah? Kalau ada 2 lampu, mana yang lebih mahal? 2 jenis lampu tetapi masing-masing jumlahnya 5. Yang lampu TL 5 dayanya 40 watt masing-masing, menyala hanya 5 jam per hari. Yang satunya lampunya 4 watt, 5 buah juga, menyala 8 jam tiap hari. Intinya kalian harus bisa menentukan biaya listriknya. Misal biaya listriknya Rp1.000 tiap kWh. Antara lampu yang 40 watt dan yang 4 watt, mana yang lebih mahal? Kalian tahu rumus W sama dengan P kali T. P itu daya, karena ada 5 lampu berarti 5 kali 40 watt kali 5 jam. 5 jamnya ini pakai H, sehingga keluar WH. Maka nanti kalau dibuat kilo WH, kWh, tinggal dibagi 1000. Di sini 5 kali 40 200, 200 kali 5 1000, berarti 1000 WH, maka 1 kilo WH. 1 kilowatt jam biayanya 1000, maka ya tinggal 1 kali 1000, sehingga Rp1.000 per hari. Sementara yang satunya 5 buah lampu 4 watt menyala lebih lama, 8 jam. Berapa kWh? 5 kali 4 20 kali 8 160 WH. Dibuat kWh dibagi 1000 sehingga 0,16. Berapa biayanya? Ya 0,16 kali 1000, Rp160 per hari. Berarti lebih mahal yang 40 watt walaupun menyalanya cuma 5 jam sehari. Nah, besok kalian yang utama harus bisa menghitung dengan rumus W sama dengan P kali T, di mana P-nya satuannya watt, kemudian waktunya satuannya jam. Utamanya itu watt jam. Oke, kita lanjutkan ke magnetan. Pada materi kemagnetan nanti disajikan ilustrasi tentang percobaan elektrostatis. Peserta didik dapat menentukan peristiwa yang terjadi jika ujung dari elektromagnet didekatkan pada benda tertentu. Elektrostatis, listrik statis, kita yang namanya membuat magnet ada dengan induksi, dengan elektromagnet, ataupun dengan digosok. Misal yang didekatkan dengan magnet, paku itu bisa menarik
besi. Gambar yang kiri kalian lihat, paku didekatkan dengan magnet. Ternyata paku AB ini jadi berubah menjadi magnet, sehingga paku bisa menarik serbuk-serbuk besi. Walaupun kalau tidak dikasih paku, maka magnet itu pasti menarik, itu sudah sifatnya magnet. Nah, misalkan satunya lagi, besi dililiti kabel, kemudian kabelnya kawat email ini dihubungkan dengan baterai, maka ternyata paku-paku itu akan menarik paku-paku kecil. Paku yang besar atau besi akan menarik paku-paku kecil, sehingga ternyata besi dililiti kawat email dihubungkan dengan baterai berubah menjadi magnet. Jadi itu contoh peristiwa pada pemagnetan. Lanjut, induksi elektromagnet atau transformator. Besok disajikan gambar trafo. Berarti kalian harus ingat rumus pada trafo. Apa rumus pada trafo? Ingat, rumusnya VP per VS sama dengan NP per NS. Itu yang perlu kalian ingat. Tetapi kalau ketemu arus harus dibalik, IS per IP. Oke. Sekarang ada gambar di situ, VP-nya belum tahu, VS-nya 24. Kemudian jika perbandingan jumlah lilitan primer dan lilitan sekunder 11 banding 1, berapa tegangan pada rangkaian primernya? Berarti pakai rumus yang depan tadi, VP per VS sama dengan NP per NS. VP nya belum tahu, VS nya 24 sama dengan 11 banding 1, sehingga berarti 11 yang depan banding 1. Ini kan 11 banding 1, maka 24 kali 1 di sini 11 kali 24, sehingga ketemunya 264. Oke, itu contoh. Contoh yang lainnya misalkan tadi yang dengan arus. Kumparan primer sebuah trafo terdiri dari 1200 lilitan. Kemudian kumparan sekundernya 300 lilitan. Jika pada kumparan sekundernya 3 ampere, maka kumparan primer berapa ampere? Ingat tadi rumusnya berbalikan. Ini rumusnya berarti yang ini, NP per NS, IS per IP. I-nya dibalik. NP per NS 1200 dibagi 300 ketemu 4, sama dengan dibalik IS per IP. Berarti IS nya 3 per IP. IP belum tahu. Berapa 3 dibagi berapa biar ketemu 4? 1200 bagi 3 itu 4. 3 bagi berapa biar 4? Oh, ternyata biar 4, maka dibalik 3 per 4. 3 per 4 itu berapa? 0,75 ampere. Jadi 3 per 4 hasilnya 0,75 ampere. Oke, lanjut soal berikutnya, bioteknologi modern. Di sini nanti disajikan pernyataan. Peserta didik dapat menentukan alasan vaksin
merupakan salah satu produk bioteknologi. Kita tahu sekarang lagi rame-ramenya vaksin wabah COVID, di mana vaksin itu apa? Kalian bisa pelajari di sini. Bu Rina tampilkan tentang vaksin. Silakan nanti kalian pelajari lagi yang lain, ambil di internet. Silakan teori tentang masalah vaksin, salah satu produk bioteknologi. Kalau di sini kita bisa lihat produk. Kenapa dikatakan bioteknologi? Bioteknologi modern, terutama bioteknologi modern itu dari virus yang dilemahkan. Virus yang dilemahkan, apa yang dilemahkan? Oh, ternyata ada sel ini yang dilemahkan. Saya kira kalian bisa pelajari yang lain tentang bioteknologi itu. Lanjutnya tentang atom, disajikan data molekul, peserta didik dapat menentukan mana yang termasuk molekul unsur. Di sini Bu Rina contohkan tentang bentuknya. Bukan berupa data tapi langsung berupa contoh. Di sini soal tahun dulu-dulu Bu Rina contohkan. Dalam kehidupan sehari-hari digunakan benda yang tergolong senyawa. Berikut yang digolongkan sebagai senyawa itu yang mana? Kita tahu senyawa itu yang lebih dari satu atom. Kalau besi berarti satu atom, aluminium, kuningan itu satu atom, berarti bukan senyawa. Perunggu juga bukan senyawa. Sehingga kalian bisa lihat yang mana yang termasuk senyawa. Begitu juga mana yang termasuk molekul unsur, mana yang molekul senyawa. Besok soalnya molekul unsur. Di sini Bu Rina contohkan juga tentang molekul senyawa, molekul unsur. Yang senyawa itu terdiri dari beberapa atom yang berbeda jenis. Kalau molekul unsur terdiri dari beberapa atom tetapi sejenis. Nah, yang mana yang termasuk molekul unsur, yang mana yang termasuk molekul senyawa? Silakan kamu pelajari tentang itu juga. 38 tentang sifat bahan. Disajikan beberapa bahan, peserta didik dapat menentukan salah satu bahan yang terbaik untuk peralatan rumah tangga. Di sini Bu Rina contohkan materi tentang aluminium sebagai bahan alat rumah tangga. Barangkali soalnya seperti apa Bu Rina tidak tahu, tetapi siapa tahu dengan alat rumah tangga di sini panci. Ini juga silakan cari di internet atau di buku paket atau perpustakaan apa saja alat-alat rumah tangga yang bisa dipakai. Jadi nanti diharapkan kamu dapat menentukan salah satu bahan yang terbaik untuk peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga tidak cuma panci, bisa saja nanti pertanyaannya tentang gelas mana yang baik, atau tentang alat-alat yang lain, piring atau tempat sayur mana yang baik biar sehat, bisa saja seperti itu. Kemudian 39 tentang sifat fisika, sifat kimia tanah. Kemarin baru saja terakhir kita mempelajari tentang tanah, di mana sifat fisika itu sifat fisik, berarti tanah itu seperti apa fisiknya. Kemudian sifat kimianya juga. Kalian bisa lihat juga di materi tanah bahwa sifat fisik tanah teksturnya seperti apa. Kalau sifat kimia tanah berarti kandungannya seperti apa saja. Indikator tanah subur, pH-nya dan sebagainya. Silakan kamu nanti pelajari tentang sifat kimia tanah.
Kemudian tentang teknologi ramah lingkungan, disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan pernyataan yang merupakan prinsip-prinsip teknologi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Terakhir kita kemarin belajar tentang teknologi ramah lingkungan. Di sini Bu Rina contohkan tentang teori-teori tentang teknologi ramah lingkungan. Ada yang ramah lingkungan, ada yang tidak ramah lingkungan. Silakan nanti kalian pelajari. Di situ materinya contoh-contoh. Ada teknologi biofuel, biogas, sel surya, dan pembangkit listrik tenaga air, atau yang lainnya juga, termasuk mobil listrik. Suatu saat kita mobil itu sudah pakai tenaga listrik. Demikian soal-soal dari nomor 31 sampai 40. Silakan kamu pelajari betul untuk mempersiapkan ujian sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.